Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah, i'lamu bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjadikan sebaik-baiknya seorang manusia dalam keadaan dipanjangkan usianya. Namun dengan usia yang panjang itu diperbanyak amalannya, sehingga dia kelak bertemu dengan Allah dengan pahala-pahala yang besar dan pahala-pahala yang besar dan banyak, dikarenakan usianya yang panjang yang dilaksanakan dalam ketaatan kepada Allah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair an Amr ibnu Qais an Abdullah ibni Busr. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ja'a rajulun a'rabi ila nabi faqala ya Rasulullah ayunas afdalu indallah. Datang seorang badu kepada Nabi yang bertanya dengan polos, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik di sisi Allah? Maka pertanyaan ini menanyakan siapa manusia yang paling baik. Man tala umrohu wa hasuna amaluhu. Dijawab oleh Nabi, orang yang paling baik di sisi Allah, yang paling panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan paling banyak dan paling baik dari amalan-amalannya. Maka mahalu hadal hadis. Hadis ini bagaimana kedudukannya? Karena kita bermanhaj al-muhadditsun dalam khutbah, dalam kajian, dalam ceramah, maka tidaklah kita memberikan hadis kecuali hadis yang diyakini sahih, baru kita mensyarah dan menjelaskan dan explanation. Maka hadis ini hadis yang hasan lidatih. Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair saduq hasanul hadis. Amr ibnu Qais adalah rawi yang thiqah dan Abdullah ibnu Busr adalah sahabi. Maka hadis ini telah dihasankan oleh Syekh At-Tirmidzi dan juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan,
maka kita bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi hadis ini karena derajatnya sama seperti sahih, bisa diamalkan. Maka faidah dari hadis ini yang hasan lidatih ini, bahwa sungguhnya sebaik-baiknya kaum muslimin yang mana Allah panjangkan usianya, sehingga dari panjang usia itu dia banyak mengumpulkan zad liyaumil ma'ad. Dengan usianya yang panjang dia kumpulkan setiap hari pundi-pundi emas, amalan-amalan soleh untuk bekal di hari akhirah kelak. Maka hadis ini menunjukkan seperti itu. Dan aksuh kebalikannya. Dari sini mafhum al-mukhalafah, seburuk-buruknya manusia yang diberikan panjang usia, namun justru malah paling banyak amalan-amalan buruknya. Semakin panjang usia dia, malah semakin buruk. Memperbanyak amalan-amalan yang buruk. Semakin hitam lembaran-lembarannya, dikarenakan panjang usianya untuk kemaksiatan dan kekufuran dan kebid'ahan dan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, banyak di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis yang mana Allah menyebutkan mereka orang-orang yang semakin panjang usianya, namun semakin buruk amalannya, dicela di dalam ayat Al-Quran. Maka seperti Allah berfirman kepada orang-orang yang musyrik kafir, lilladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun fa umli lahum inna kaidi matin, di dalam Al-A'raf. Maka yang maknanya bahwa mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami memberikan istidraj, maka kami memberikan panjang usianya, jaya raya di dunia, badannya sehat, tidak pernah sakit, maka usianya panjang, namun panjang usia dalam keadaan keburukan, dalam keadaan dosa. Sengaja Allah menjadikan yang demikian, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, maka kami berikan panjang usia agar mereka dalam keadaan lupa diri. Semakin banyak usianya, semakin tebal kekufuran dan kesyirikannya, semakin banyak amalan-amalan kemaksiatannya. Fa umli lahum, biarkan mereka panjang usianya. Inna kaidi matin, maka tunggulah adab Allah yang perih dan pedih di hari akhirat kelak. Maka bisa jadi panjang usia itu bukan dari kebaikan dari Allah, tetapi di dalam ayat ini bahkan adab. Dan di ayat yang lain, innama numli lahum liyazdadu isman, maka tidaklah kami numli lahum, memberikan waktu yang panjang kepada mereka, liyazdadu isman, agar mereka bertambah dan bertambah dari dosa-dosanya. Maka tinggal menunggu azab Allah di hari akhirah yang sangat keras kepadanya. Maka dari dua ayat ini, dan juga Allah berfirman, wala tahsabanna alladina wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun, innama nuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Maka wala tahsabannallaha ghafilan, maka wahai orang-orang yang dipanjangkan usianya dalam keburukan, jangan engkau mengira bahwa Allah luput atas perhitungan kalian, bahwa Allah tidak tahu apa yang terjadi pada kalian. Semakin kalian bertambah usia, semakin kalian kufur dan musyrik, ataupun muslim yang panjang usianya tapi penuh dosa,
maka jangan dianggap Allah itu luput atas kalian. Tetapi sengaja Allah membiarkan agar kalian terus berhari-hari bertambah dosa, dan kelak akan dikumpulkan di hari akhirah dalam keadaan mereka itu terperangah melihat adab Allah dalam keadaan ketakutan dan hatinya kosong. Maka itu yang Allah inginkan dari sebagian manusia yang Allah panjangkan usianya, namun dijadikan amalan-amalan buruknya menjadi amalan yang masterpiece, menjadi mahakarya yang buruk yang kelak akan mengakibatkan dia diiqab, di api neraka, iyadzan billah. Dan begitu pun di dalam hadis, kalau tadi di dalam ayat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang celaan bagi mereka orang-orang yang dipanjangkan umur, dan seperti pepatah tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakki alaihim wa la yangduruna ilaihim. 3 orang di hari kiamat yang ditinggalkan oleh Allah karena murka kepadanya. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diberikan tazkiyah oleh Allah, dan bahkan Allah tidak mau melihat orang-orang tersebut. Dohirnya ditafsir mereka orang-orang kaum muslimin. Namun kenapa Allah tidak mau berbicara kepadanya? Namun kenapa Allah tidak mau bahkan melihat mereka? Allah murka kepada mereka. Siapa mereka 3 orang ini? Disebutkan malikun kadzab, seorang amir, seorang pemimpin tetapi pendusta. Maka di sini kenapa ditafsirkan oleh para ulama pemimpin yang mana dia berdusta? Karena kebanyakan dari pemimpin, maka mereka itu tidak butuh untuk berdusta. Karena dusta dipergunakan untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang kecil, sehingga dia berdusta agar mendapatkan uang, agar mendapatkan kekuasaan. Adapun Malik, seorang pemimpin, seorang yang mempunyai tahta, tidak butuh untuk berdusta karena dia adalah derajatnya sudah besar dan kuat. Maka barang siapa seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin yang berdusta, maka dosanya sangat besar. Dan juga alun mustakbir, orang yang fakir tetapi dia sombong. Sudah fakir, tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia sombong dari kefakirannya. Allah murka. Dan yang ketiga, syekhun zani. Seorang syekh, makna di sini syekh adalah orang yang tua. Seperti syair mengatakan, innama syaikhu man yadubbu dabiba. Sesungguhnya syekh itu orang tua yang berjalan terseok-seok dengan tongkatnya. Maka orang ini syekh yang terseok-seok dengan tongkatnya, dan tremor kakinya pun bergetar, dan sudah tidak bisa bangun lagi Mr. P-nya, maka dia berzina dengan perempuan pelacur atau dengan tetangganya selingkuh, maka Allah sangat murka. Sudah dijadikan dalam keadaan tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Maka di sini dari pendalilan bagaimana orang-orang yang diberikan usia yang panjang, namun tidak dijadikan untuk melaksanakan amal soleh, malah semakin memperberat dan memperbesar dan memperburuk dan menghitamkan catatan-catatan tulisannya dari para malaikat. Maka di sini sangat dimurkai oleh Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama
bahwa sebaik-baiknya seorang manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang semakin dipanjangkan oleh Allah usianya dan semakin banyak pundi-pundi amalan kebaikannya, itu orang yang paling baik di sisi Allah, karena pahalanya akan terus mengalir setiap hari dari usianya yang dipanjangkan. Maka pertanyaan yang besar, big question di sini, jika kita menginginkan usia yang panjang dan diberkahi tadi, maka bagaimana caranya agar amalan kita banyak dikarenakan usia kita diberkahi? Maka sebelum kita menjawab pertanyaan yang baik dan besar ini, maka kita perlu mengetahui berapa standar yang diinginkan dari usia ideal kaum muslimin, sampai kita katakan kita ingin menambah dari usia kita, menambah dari grade yang ada sehingga di-upgrade menjadi lebih, menjadi over and over again. Jawabnya telah datang di dalam hadis bahwa usia standar kaum muslimin antara 60 sampai kepada 70. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari riwayat Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'mar ummati baina sittin ila sab'in, faman jawaza ala dalika qalil, au fa qalilun man jawaza ala dalik." Yang maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kebanyakan dari usia umatku kaum muslimin, dari umatnya Nabi Muhammad, maka usianya antara 60 sampai 70. Wa qalilun man jawazu dzalik, maka sedikit sekali dari kaum muslimin yang melebihi dari usia 70, yang melebihi dari usia 60 dan 70. Maka di dalam hadis ini, seperti kami sebutkan tadi takhrijnya dari Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah, yang mana dia saduq hasanul hadis, dan adapun Abu Salamah maka dia min asbatinas dari Abi Hurairah thiqah, maka sanad ini sanad yang hasan, dan sanad ini pun dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari hadis ini yang hasan diamalkan seperti hadis yang sahih, seperti yang kita pelajari di mustalah hadis. Maka dari pengamalan hadis ini, bahwa kita mengetahui standar dari seorang muslim usianya kebanyakan 60 sampai 70, dan begitu pun Nabi kita, Allah mencabut nyawanya di usia 63 tahun. Seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dicabut usianya 63 tahun. Dan juga para kaum muslimin, kebanyakan dari kerabat-kerabat kita yang awam ataupun dari masyayikh ahlu sunnah, kecuali mereka orang-orang yang Allah panjangkan, seperti para masyayikh ahli sunnah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mengajar di Madinah Nabawiyah, yang usianya sekarang hampir 9 tahun atau 90 tahun lebih, dan sekarang sudah mulai tidak mengajar. Dan begitu pun dari Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, yang keduanya imam ahli sunnah di zaman now, imam ahlul hadis, maka dipanjangkan usianya hampir 90. Dan itu adalah perkara yang jarang, seperti tadi disebutkan di dalam hadis, wa qalilun man jawaza dzalik, maka sedikit sekali yang melebihi dari usia 60 sampai 70 tahun. Maka setelah kita mengetahui bahwa standar usia dari kaum muslimin secara umum adalah 60 sampai 70, maka kita meminta kepada Allah agar Allah melebihkan menjadi
80, 90, bahkan 100. Namun dengan catatan tadi. Apa? Semakin banyak usianya, semakin jatuh tersungkur merunduk, takut kepada Allah seperti ilmu padi. Yang mana padi di saat ditanam, maka dia akan menjulang congkak dalam keadaan vertikal ke arah langit. Kemudian setelah bulirnya penuh, kemudian setelah menguning, kemudian setelah itu siap panen, maka semakin dia berusia dan semakin dia matang padi itu, semakin dia jatuh tersungkur menjadi ke arah tanah. Maka kita meminta kepada Allah dari usia yang panjang, kita meminta kepada Allah forever young, agar terus menerus muda, agar terus menerus dipanjangkan usia dalam keadaan sehat wal afiyah. Karena apa? Mengharapkan dengan usia yang panjang ini kita bisa terus setiap hari melaksanakan ibadah, melaksanakan pembelajaran ilmu, thalabul ilmu, melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan dakwah ilallah, menulis kitab-kitab dan seterusnya. Maka ini semuanya amalan-amalan yang agung. Maka kita semua meminta kepada Allah agar dipanjangkan usia kita, upgrade dari grade yang biasa 60 sampai 70, maka kita meminta Allah mengupgrade kita menjadi 90 ataupun 100 dan seterusnya. Namun dengan catatan tadi, bagaikan ilmu padi yang semakin menua, semakin harum baunya, semakin menguning dan semakin tunduk takut kepada Allah. Maka kembali kepada the big question tadi, pertanyaan yang besar. Bagaimana cara mendapatkan usia yang panjang dan barokah? Apakah ada? Ada. Selama kita kembali kepada agama ini, di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Maka dari permasalahan ini, penyebab yang pertama adalah melaksanakan silaturahim. Apa makna silaturahim? Menyambungkan dari rahim persaudaraan. Maka maknanya tidak memutuskan tali rahim kita. Sehingga kita mempunyai asyaqiq, mempunyai saudara-saudara, dan mempunyai dari keluarga, dari paman, dari keponakan, dari pihak ibu dan dari pihak bapak. Maka di sini kita harus menjaganya dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Maka ini yang dinamakan dengan silaturahim. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man syarrahu an yuftaha alaihi rizqahu wa fi athrihi an yubarika fih an yasila rahimah." Maka barang siapa seseorang yang menginginkan kebaikan, dibukakan rizkinya melimpah ruah di dunia dan dipanjangkan usianya yang barokah di dunia. Ini tafsir dari para ulama. Yang diinginkan an yubarik fi ithrihi adalah dipanjangkan usianya yang barokah. Agar apa? Silaturahim. Maka ini jalan yang pertama. Dan jalan yang kedua dan sekaligus yang ketiga, dan ini penutup dari khutbah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Al-Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq, dari bapaknya, dari Abdurrahman ibnu Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq, dari bapaknya Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq, dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadis ini datang dari sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau dengar dari Nabi tentang permasalahan memperoleh usia yang diberkahi? Disebutkan husnu al-khuluq wa husnu ziwar. Husnul khuluq wa husnu ziwar yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Dua perkara
dari husnul khuluq, seseorang mempunyai akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia bukan dibuat-buat. Bukan di saat mertuanya bermalam di rumahnya kemudian dia salat malam. Kemudian yang tidak pernah membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan qiraah asyarah. Kemudian pergi salat berjamaah, salat fajr, adzan awal bahkan, padahal belum pernah adzan awal. Maka husnul khuluq tidak dibuat-buat. Dia datang dari sendirinya. Karena hasil tarbiyah, hasil dari ilmu, takut kepada Allah, dan menginginkan pahala dari wajah Allah. Maka husnul khuluq, akhlak yang mulia. Tidak mesti akhlak yang mulia mengeluarkan uang, memberikan sedekah, tapi memberikan apa yang dia mudah baginya, memberikan ilmu, memberikan tenaga, memberikan pemikiran untuk saudaranya. Maka itu husnul khuluq. Dan husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Maka dua perkara ini yu'amirani diyar, akan Allah bukakan rumah-rumah baginya. Maka pertanyaan yang besar, kenapa disebutkan rumah? Karena rumah perkara yang mahal. Berbeda dengan mobil 30 juta bisa dapat Isuzu Panther bekas. 30 juta bisa beli motor NMAX. Dan yang lainnya murah. Namun rumah membutuhkan tanah. Dan tanah itu mahal. Dan membutuhkan pembangunan yang tidak cukup 1 hari, bisa berbulan-bulan. Maka disebutkan oleh Nabi yu'amirani diyar, dijadikan orang ini kaya raya dengan mudah untuk membangun rumah-rumah. Mempunyai istri 1 rumah, bagus. Istri 2 punya rumah 2. Istri 3 punya 3 rumah. Istri 4 punya 4 rumah. Istri 5 punya 5 rumah, rakus. Tidak boleh. Harus dipenggal 1. Maksudnya dipisah 1. Maka di sini yang menjadi poin adalah dijadikan misal oleh Allah yang mempunyai akhlak yang mulia dan mempunyai kebajikan kepada tetangganya, maka yu'amirani diyar, akan dimudahkan untuk membangun rumah. Dan tidak mesti maknanya membangun rumah. Kalau dia hanya punya 1 rumah cukup, maka dimudahkan rizkinya dengan mobil, dengan kendaraan, dengan makanan-makanan yang enak dan seterusnya. Kemudian lafaz yang berikutnya, wa yazidan fil a'mar, wa yazidan fil a'mar. Ini poin pendalilannya. Dan usianya akan ditambahkan dengan keadaan barokah. Ini poin pendalilan. Barang siapa yang ingin usianya ditambah, yang upgrade dari hanya 60 sampai 70 diminta agar lebih 80, 90, bahkan 100. Namun fisiknya baik, melaksanakan sholat berjamaah, berdakwah kepada Allah, mengajar seperti masyayikh-masyayikh kita yang panjang usianya, maka diberkahi usianya, diberkahi dari umurnya, detik demi detik, time to the time, hour to hour, day to the day, month to the month, year to the year, tertulis oleh malaikat amalan-amalan soleh, amalan-amalan soleh. Apa tadi caranya? Pertama, silaturahim. Dan di hadis Aisyah tadi adalah dengan husnul khuluq dan husnul jiran, berbuat baik kepada tetangga dan memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Inilah 3 sebab. Barang siapa yang ingin memanjangkan usianya namun diberkahi, sehingga setiap dia bertambah usianya semakin tunduk takut kepada Allah, bukan malah tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Dan hadis Aisyah tadi sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Jami'us Sahih. Dan Al-Qasim, dia adalah cucu dari Abi Bakar As-Siddiq Sikoh, dan begitupun anaknya Abdurrahman. Maka kita meminta kepada Allah, as'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wa Filistin wa sairil bilad al-muslimin min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Kita meminta kepada Allah
agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar dan kecil. Dan kita meminta, dan ini diharuskan bagi dai-dai ahlu sunnah untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin negerinya. Maka wahai Allah, Allahumma hfad wulata umurina. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Wahfadhum warsyudhum ila tariqil haq. Jagalah mereka pemimpin-pemimpin kami. Dan bimbinglah mereka Pak Jokowi, Pak Prabowo. Dan begitupun para staf kementeriannya. Dan mereka yang duduk di meja-meja MPR, DPR, baik cabang ataupun pusat, yang merupakan perwakilan dari negeri ini, maka wahai Allah, bimbinglah mereka selalu dalam hidayahmu. Karena mereka orang-orang yang membuat rules, orang-orang yang membuat constitution, undang-undang, dan mana kita rakyat harus mengikuti mereka. Dan kita diperintahkan oleh Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin. Kita taat kepada mereka di saat mereka bil ma'ruf. Taat kepada pemimpin di saat pemimpin dalam keadaan kebaikan. Tidak mengajak kepada kemungkaran, kesyirikan, kekufuran. Maka kita taat kepada mereka karena mereka engkau bimbing wahai Allah. Maka jika Indonesia dalam keadaan pemimpinnya takut kepada Allah, dan kita rakyat juga yang diperintah taat kepada pemimpin dan mereka takut kepada Allah, maka akan jadilah Indonesia jaya raya, kaya raya, akan gemah ripah loh jinawi, akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan menjadi negeri jaya, kaya raya, dan Allah akan mengampuni dari orang-orang yang hidup di dunia atau di negeri kita ini. Dan yang terakhir, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang di belakang layar atau underground, di bawah tanah, yang mana mereka tidak diketahui namanya dan mereka tidak diketahui bagaimana sosoknya, yang mana mereka selalu menginfakkan harta-hartanya untuk ma'had kita Muqbil Al-Wadi'i yang semenjak 2,5 tahun kita bangun dalam keadaan free of charge, gratisan. Dan bahkan setiap tahun mulai dari sekarang kita akan mengirim santri-santri dari biaya kita ke Yaman untuk mengepakkan sayap dan melebarkan ilmu. Maka kita membutuhkan dana-dana untuk token masjid, untuk biaya prasarana dakwah. Maka alhamdulillah di belakang sana banyak orang-orang yang membantu kita. Maka kita mendoakan sesuai ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong dakwah Allah, Allah pasti akan memberikan rizki kepadanya dan akan mengokohkan pondasi mereka. Maka kami doakan kepada mereka yang di belakang layar yang menginfakkan kepada ma'had ini, baik dalam segi pemikiran mengajar di sini, dalam segi tenaga dan keringat membantu membangun dari gedung-gedung yang ada di sini dan masjid-masjid dan apa saja dari prasarana-prasarana yang kita butuhkan, dan juga dari segi ide dan pemikiran, dan juga dari segi dana dan juga donasi. Maka semuanya kembali kepada dakwah, semuanya kembali kepada operasional dakwah. Kami doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma gfir lahum. Berikanlah mereka rizki yang besar. Allahumma rzuqhum. Allah gantikan rizki yang mereka infakkan untuk dakwah ini menjadi kaya raya, jaya raya. Allahumma sahil umrahum. Yang mana setiap manusia mempunyai problematika dan mempunyai kesusahan dan problems. Maka wahai Allah, berikanlah solve of the problems bagi mereka semua yang mempunyai kesukaran, diberikan kemudahan. Maka wahai Allah, jadikanlah juga apa yang mereka infakkan menjadi amalan-amalan yang besar di hari kiamat, di mizan, dan menjadi amal jariah. Seperti mereka yang menginfakkan untuk Masjid Nisa, mereka yang mencucurkan keringat untuk Masjid Nisa, dan mereka yang mengajari santri-santri di sini. Maka semuanya akan menjadi pahala yang mengalir
setelah meninggal pun akan terus mengalir pahalanya, maka Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'i faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqi min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir
إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.